Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Cantika Putri dan rekan saya Hizkia Damai Ginting, Muhammad Agung Izul Haq, Pande Raja Silalahi, dan Yafi Ibnu Ansori. Di sini kami akan mempresentasikan melalui Zoom tentang materi penelitian tingkat kepuasan petugas pada sistem SDP modul registrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Hizkia Damai Ginting. Ya, transformasi digital dalam sistem pemasyarakatan menuntut optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Salah satunya melalui sistem database pemasyarakatan atau SDP. Pada modul registrasi yang berperan penting dalam mendukung administrasi dan kinerja petugas, namun efektivitas implementasi sistem ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, melainkan juga oleh tingkat kepuasan pengguna sebagai indikator keberhasilan sistem. Penelitian berjudul Tingkat Kepuasan Petugas pada Sistem SDP Modul Registrasi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, serta persepsi kegunaan memengaruhi kepuasan petugas. Secara konseptual, penelitian ini mengacu pada model keberhasilan sistem informasi Delon dan McLean Information System Sukses Model serta teknologi acceptance model yang menjelaskan hubungan antara kualitas sistem dan penerimaan teknologi oleh pengguna. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kepuasan petugas, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan digital dan optimalisasi penggunaan SDP modul registrasi di lingkungan pemasyarakatan. Baiknya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Pande Raja Silalahi. Baik, di dalam kerangka penelitian terdiri dari variabel bebas, yaitu kami menggunakan independent variable dan dependent variable yang meliputi yang di mana yaitu di mana X1-nya kualitas sistem, X2-nya dengan kualitas informasi, X3 kualitas layanan, X4 dengan perceived usefulness yang diasumsi memiliki pengaruh terhadap variabel yang terkait yaitu dengan Y kepuasan pengguna. Struktur variabel ini mengacu pada model Delon and McLean serta Tam oleh Davis. Dapat kita lihat pada gambar yang telah kami lampirkan, di mana variabelnya adalah X yang memiliki 4 dan Y-nya 1, dan total indikatornya sebanyak 23. Pengukuran masing-masing variabel dilakukan menggunakan indikator yang telah ditentukan, di mana X1 tadi diukur melalui kemudahan akses, kecepatan respon, keandalan, keamanan, dan kemudahan navigasi. Kualitas informasi diukur melalui akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, relevansi dan kemudahan yang dapat dipahami, serta kualitas layanan. Serta kualitas layanan mencakup responsivitas, dukungan teknis, keandalan bantuan, kepedulian terhadap pengguna, dan kecepatan penanganan masalah. Sementara itu, perceived usefulness diukur dari peningkatan kinerja, produktivitas, efektivitas, kemudahan pekerjaan, dan manfaat dalam pekerjaan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Agung Izul Haq. Persilakan. Rekan Izul dipersilakan untuk menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi dari pengambilan data ini, di mana kami sudah melakukan penelitian ini kepada petugas unit pelaksana teknis atau UPT Permasyarakatan, baik yang bertugas di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Pemilihan responden dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam penggunaan sistem SDP, khususnya modul registrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kita bisa lihat, petugas yang menjadi responden memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya, khususnya dalam pengelolaan administrasi narapidana ataupun tahanan. Hal ini penting agar data yang diperoleh benar-benar
pengalaman dan penilaian penggunaan sistem secara nyata. Dengan demikian, kita bisa melihat responden yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat terhadap variabel yang diteliti. Adapun variabel terikat yaitu kepuasan pengguna diukur melalui tingkat kepuasan sistem, informasi, layanan, serta kesesuaian dengan kebutuhan kerja. Seluruh indikator di sini kami menggunakan skala Likert 1 sampai 4 yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan juga sangat setuju untuk memperoleh data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik sehingga hubungan antar variabel dapat diuji secara empiris dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Selanjutnya kita bisa lihat dari hasil outer loading yang telah kami olah melalui aplikasi Smart PLS. Bisa kita lihat di sini bahwa hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar indikator dari setiap konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergensi, yaitu memiliki nilai loading factor di atas 0,70, seperti indikator KI1 jumlahnya itu 0,751 dan K13 0,839 serta KL2 0,890. Ada juga KS2 0,816, PU4 0,97 dan Y3 0,945. Kita bisa lihat bahwa angka-angka ini menunjukkan korelasi yang kuat terhadap konstruknya masing-masing. Hal ini menandakan bahwa item-item yang telah kita uji tersebut mampu mempresentasikan variabel laten dengan baik dalam model pengukuran. Dengan demikian, secara umum model sudah memiliki kualitas pengukuran yang baik karena mayoritas indikator berada di atas ideal yang direkomendasikan dalam sistem analisis SEM berbasis PLS. Namun demikian, kita juga bisa lihat bahwa di sini masih ada indikator yang di bawah 0,70. Contohnya itu di KI12 ini kan jumlahnya 0,699, lalu di KI5 masih 0,599, KL4 ada juga. Ya, itu ada beberapa yang masih di bawah 0,70. Dalam konteks Material Least Squares atau Structural Equation Modeling atau PLS SEM, indikator nilai dengan di antara 0,60 sampai 0,70 itu masih bisa dipertimbangkan untuk dipertahankan apabila nilai dari AVE-nya dari konstruk tetap memiliki atau memenuhi kriteria. Akan tetapi kan di sini masih ada indikator yang di bawah 0,6 ya. Contohnya KI5 itu 0,5. Maka untuk langkah selanjutnya itu sebaiknya dipertimbangkan untuk dihapus karena dapat menurunkan validitas konstruk. Oleh karena itu kita perlu melakukan evaluasi dari hasil data yang sudah kita olah lebih lanjut terhadap indikator-indikator tersebut agar model yang dihasilkan benar-benar semuanya valid dan juga reliable. Selanjutnya ada validitas diskriminan. Baik, kita bisa lihat dari hasil uji validitas diskriminan. Kita bisa lihat dari tabelnya yang sudah dihasilkan dari proses pengolahan data. Kita lihat hasil uji validitas diskriminannya menunjukkan nilai korelasi antar konstruk dalam model penelitian dalam pendekatan material least squares structural equation modeling atau validitas diskriminan. Dari data ini menunjukkan bahwa tujuan untuk memastikan bahwa setiap variabel laten memiliki perbedaan yang jelas dengan variabel lainnya. Berdasarkan tabel ini, kita bisa lihat bahwa terdapat beberapa nilai korelasi yang cukup tinggi antar variabel, seperti antara KS dan KI. Antara KS dan KI ini kan 0,906, serta antara PU dan juga Y 0,806, 0, ya 0,857
Kita bisa lihat bahwa dari nilai-nilai ini, nilai korelasi yang tinggi ini mengindikasikan adanya kedekatan hubungan antara konstruk dalam model. Hal ini wajar terjadi karena variabel-variabel tersebut secara konseptual memang saling berkaitan dalam menjelaskan kepuasan pengguna. Selanjutnya yang dari hasil outer loading bisa dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Agung Izul Haq, dipersilahkan. Hasil outer loading menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pada setiap konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen, yaitu memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,70. Tetapi Selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Silakan rekan Izul untuk dilanjutkan. hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha pada sebagian besar variabel telah memenuhi kriteria lebih dari 0,70 seperti KI 0,721, KS 0,749, PU 0,738 dan Y 0,769. Hal ini mengidentifikasikan bahwa indikator dalam masing-masing konstruk memiliki konsistensi internal yang baik dalam mengukur variabelnya. Meskipun variabel KL memiliki nilai 0,685 yang sedikit di bawah 0,70, nilai tersebut masih dapat ditoleransi dalam penelitian eksploratif. Bisa dilihat dari tabel berikut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pande. Baik, pada penelitian ini analisis data dilakukan menggunakan pendekatan struktural equation modeling berbasis variance dengan bantuan software SmartPLS. Pemilihan metode ini didasarkan pada sejumlah sampel yang relatif kecil serta model penelitian yang melibatkan beberapa variabel laten dengan indikator reflektif. PLSM dipilih karena mampu mengakomodasi analisis hubungan kompleks antar variabel tanpa memerlukan asumsi normalitas data yang ketat. Selain itu, metode ini juga cocok untuk penelitian yang bersifat prediktif dan eksploratif. Analisis dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu pengujian outer model atau model pengukuran dan inner model atau model struktural. Uji outer model dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas konstruk yang meliputi uji convergent validity melalui nilai overloading dan AVE, serta uji reliabilitas melalui composite reliability dan Cronbach alpha. Selain itu, dilakukan juga uji validitas diskriminan untuk memastikan bahwa setiap konstruk memiliki perbedaan yang jelas. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Selanjutnya, uji inner model dilakukan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten dengan model penelitian. Pengujian ini meliputi analisis koefisien jalur, path koefisien, nilai R-square, serta uji signifikansi menggunakan bootstrapping. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan pendekatan PLSM, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model yang robust serta memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan petugas terhadap sistem SDP pada modul registrasi. Baiklah, dari hipotesis penelitian kita bisa lihat bahwa berdasarkan model dari penelitian yang dibangun menggunakan Smart PLS, hipotesis disusun untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
yang dimana variabel independen dalam penelitian ini meliputi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, perceived usefulness, sedangkan variabel dependennya itu adalah kepuasan pengguna atau Y. Hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan teori dan model keberhasilan sistem informasi dan teknologi acceptance model. Dengan demikian, setiap hubungan antar variabel diuji secara empiris melalui analisis SEM yang berbasis PLS. Selanjutnya, kita ke hasil pengujian. Dari hasil analisis data dalam penelitian yang sudah kami lakukan, ini diperoleh melalui pengolahan penggunaan Smart PLS yang mencakup evaluasi outer model, inner model. Pada tahap outer model, kita bisa lihat bahwa hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikatornya sudah berada dinilai di atas 0,70 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergensi. Selain itu, nilai average atau AVE-nya pada seluruh variabel telah melebihi 0,50 yang menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan varians indikator dengan baik. Di uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha dan composite reliability-nya pada umumnya berada pada kategori yang baik, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable. Selanjutnya, pada uji validitas diskriminan yang telah kita lakukan, ujinya itu sudah terpenuhi. Hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki perbedaan yang cukup jelas, meskipun terdapat beberapa nilai korelasi yang tinggi antar konstruk. Evaluasi ini menunjukkan bahwa model masih dapat diterima dengan catatan dilakukan interpretasi secara hati-hati. Secara keseluruhan, penelitian yang sudah kita lakukan ini atau model pengukuran dalam penelitian ini telah semuanya itu sebagian besar sudah memenuhi kriteria dalam analisis PLS SEM. Dengan demikian, instrumen yang digunakan layak untuk kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hiskia Damai Ginting yang bagian uji koefisiensi determinasi. Dipersilakan. Ya, berdasarkan uji koefisien determinasi atau R-square digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam model penelitian. Nilai R-square memiliki rentang antara 0 sampai 1. Interpretasi nilai R-square adalah sebagai berikut. 0,75 sama dengan kuat, 0,50 sama dengan sedang, 0,25 sama dengan lemah. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel di atas, nilai R-square untuk variabel kepuasan pengguna sebesar 0,774 dan R-square adjust sebesar 0,743. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kemudahan penggunaan mampu menjelaskan variabel kepuasan pengguna sebesar 77,4%. Sedangkan sisanya 22,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai tersebut termasuk dalam kategori kuat, sehingga model penelitian Baiknya untuk bagian hipotesis bisa dilanjutkan oleh rekan saya Pande. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada Smart PLS. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam model penelitian, pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai T statis dan P values dengan kriteria T statistik itu lebih besar dari 1,96 dan P values lebih kecil dari 0,05. Jika kedua kriteria tersebut terpenuhi, maka hipotesis dinyatakan signifikan. Sedangkan jika tidak terpenuhi, maka hipotesis dinyatakan tidak signifikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel em, yang yang kami tampilkan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada kualitas sistem, di mana kepuasan pengguna memiliki nilai T statik eh, bernilai 2,896 di mana itu lebih besar dari 1,96 dan P values di mana 0,004 dan lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ber-
hasil nilai tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Yang artinya, semakin baik kualitas sistem, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pengguna. Yang kedua, kualitas informasi. Kepuasan pengguna memiliki nilai T statik bernilai 0,581 lebih kecil dari 1,96 dan p-value bernilai 0,561 lebih besar daripada 0,05. Di sini kita lihat sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penggunaan. Dan yang ketiga adalah kualitas layanan. Kepuasan pengguna memiliki nilai T statik 0,53 503 lebih kecil dari 1,96 dan p-value 0,615 lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Dan keempat ada perceived usefulness. Kepuasan pengguna memiliki tes statik berangka 1,309 lebih kecil daripada 1,96 dan p-value 0,19 lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Dengan demikian, dari 4 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, hanya satu hipotesis yang diterima, yaitu pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna. Kualitas informasi juga terbukti memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna, terutama dalam hal akurasi, kelengkapan, dan relevansi informasi. Informasi yang tepat, waktu, dan mudah dipahami akan membantu petugas dalam menjalankan tugas secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya harus berfungsi dengan baik, tetapi juga harus menghasilkan informasi yang berkualitas. Dengan informasi yang baik, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, kualitas informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya dari kualitas layanan memiliki peran dalam mendukung penggunaan sistem melalui dukungan teknis yang responsif dan juga andal. Petugas yang mendapatkan bantuan teknis dengan cepat akan merasa lebih nyaman dalam penggunaan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan tidak kalah penting dibandingkan aspek teknis sistem. Dukungan yang baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem yang digunakan. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sistem. Selanjutnya kita jelaskan bagian variabel perceived usefulness juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Petugas yang merasa bahwa sistem membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas akan menjadi tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan konsep dari Fred D. Davis yang menyatakan bahwa persepsi manfaat menjadi faktor utama dalam penerimaan teknologi. Baiklah, secara keseluruhan, kalau kita lihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen memiliki peran penting dalam menentukan kepuasan pengguna. Model penelitian mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara cukup baik dengan tingkat kepercayaan yang memadai. Hal ini berarti tujuan dari penelitian yang kami lakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan petugas telah tercapai. Hasil ini juga memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas sistem, informasi, layanan, dan manfaat sistem akan berdampak langsung pada kepuasan pengguna. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan pemasyarakatan. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Yafi Ibnu Ansori. Dipersilahkan. Dan berdasarkan hasil yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan perceived usefulness memiliki pengaruh terhadap kepuasan penggunaan sistem SDP modul registrasi. Model penelitian yang digunakan telah memenuhi kriteria validasi dan rehabilitasi, hingga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor teknis dan non-teknis sama-sama berperan dalam menentukan kepuasan pengguna. Dengan demikian, kepuasan petugas dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan dalam sistem informasi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perceptive usefulness menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Hal ini menegaskan bahwa sistem yang memberikan manfaat nyata akan lebih
mudah diterima oleh pengguna. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mencapai tujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan petugas terhadap sistem yang digunakan. Dengan hasil ini diharapkan dapat menjadikan dasar dalam pengembangan sistem yang lebih baik di masa depan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami dalam penelitian tingkat kepuasan petugas pada sistem SDP modul registrasi. Kami dari kelompok 10 menyampaikan, mohon maaf jika dalam presentasi kami masih terdapat banyaknya kekurangan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Chan.